Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, pesan Tuhannya buat saya Bapak Ibu dan Saudara adalah jangan lalai di dalam penantian. Jangan lalai di dalam penantian. Maksudnya jangan lalai dalam penantian gini, seringkali dalam penantian orang bisa gagal. Orang percaya bisa gagal dalam masa penantian. Karena bicara soal masa penantian adalah masa yang mungkin masa dimana kita bertanya-tanya kapan gitu ya. Dan gak sedikit orang yang udah rasanya sih gak akan dapat. Rasanya gak akan terima. Rasanya gak akan digenapi. Dan udahan gitu ya. Nah Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu, gagal di dalam masa penantian. Karena bicara soal penantian, kita orang percaya akan selalu dilibatkan dengan namanya penantian. Ya, kita pengennya langsung kan, tapi Tuhan seringkali ada masa di mana kita menunggu. Masa penggenapan, di mana di tengah-tengahnya ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau lakukan. Beberapa waktu yang lalu, di awal tahun kita mendengar pesan tentang menanti-nantikan Tuhan. Ya, kata menantinya, kata penantian itu hampir mirip, tapi kan maknanya beda. Nah, kalau yang ini benar-benar kita menanti sesuatu yang akan digenapi. Menanti sesuatu yang suatu hari akan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya gini, jangan kebalik-balik ya. Kali ini tentang menantikan atau menunggu gitu. Nah setiap kita tentu paham yang namanya menanti atau menunggu. Siapa yang senang menanti atau menunggu? Rasanya setiap kita kurang suka ya. Apalagi kalau nantinya lama dan menantinya atau menunggunya nggak ada kepastian. Itu paling nggak enak. Tapi mari kita baca dulu di Matius 25 ayat 5. Nah firman yang mendasari pesan ini adalah diambil dari kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis-gadis bodoh. Jadi bicara soal yang dimaksud penantian ini memang ada berbagai tipe penantian. Tetapi di atas semuanya itu juga kita nanti suatu hari menantikan datangnya mempelai gitu. Tetapi lewat pesan ini sebetulnya Tuhan lagi ngajarin gini. Supaya kita paham prinsip penantian. Nah oke. Diambil dari ayat yang ke-5. Rasanya kita nggak usah baca satu persatu karena kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini kita udah hafal ya. Oke, saya ambil dari ayat yang ke-5. Saya mau ajak kita baca sama-sama. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengatuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, apa yang terjadi setelahnya? Ya nanti baca sendiri. Tetapi dilihat dari satu ayat ini ya. Nah gini Bapak Ibu Saudara, menunggu seringkali menjadi hal yang gak mudah untuk dilakukan. Menanti itu gak enak. Ya. Menanti dalam kepastian jauh lebih mending. Oh ya udah tunggu aja minggu depan gitu ya. Tapi kalau menanti di tengah ketidakpastian atau menanti untuk sesuatu yang orang yang menjanjikannya adalah orang yang pelin-pelan. Nah itu yang paling gak enak. Ketika minggu depan, pasti aduh sorry. Bulan depan ya gitu ya. Apalagi kalau nanti orang bayar utang, nggak bisa sorry. Nah artinya gini, menanti bukan sesuatu yang enak. Ya. Tetapi nggak mau Bapak Ibu Saudara, yang namanya menunggu atau menanti adalah bagian dari kehidupan yang kita alami hari lepas hari. Setiap hari kita menanti sesuatu kok. Ya. Saat ini mungkin kita lagi menantikan sesuatu apa yang kita dambakan. Mungkin kita sedang menantikan penggenapan atas sebuah janji Tuhan. Ya, kita bisa nanti janji orang, kita bisa menantikan janji Tuhan. Kita juga nggak sedikit orang yang menantikan kapan pandemi ini berlalu gitu. Nah, semua bicara soal menanti atau menunggu. Banyak hal tentang menunggu yang jadi bisa dialami oleh banyak orang. Jadi gini. Jenis penantian tuh banyak ragamnya Bapak Ibu. Nah secara khusus, Yesus pernah memberikan sebuah pengajaran yang menggambarkan masa menunggu yang dialami orang percaya. Yaitu melalui kisah 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Nah perumpamaan ini memang berbicara tentang penantian orang percaya akan kedatangan Kristus sebagai mempelai pria suatu hari kelak. Ya. Namun melalui kisah ini, Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana bersikap benar dalam setiap apapun yang kita nantikan. Termasuk juga dalam waktu menantikan sang mempelai itu. Jadi ada prinsip-prinsip penantian yang Tuhan sedang ajarkan.
Nah ini loh. Dalam bagian ini Yesus memberikan perumpamaan tentang perkawinan mempelai pria yang lagi dinanti-nantikan oleh rombongan. Nah, ini adat Israel Bapak Ibu Saudara, jadi jangan menggambarkan pernikahan itu kayak adat kita hari ini di masa sekarang, ya beda. Bukannya si mempelai pria mau kawin sama si 5 gadis bijak 5 gadis bodoh, jangan salah tangkap itu. Tetapi penggambaran tentang mempelai yang akan datang adalah Kristus. Nah kita digambarkan adalah si 5 gadis-gadis itu, si gadis-gadis itu. Nah tetapi saya mau cerita sedikit, saya juga pernah rasanya menjelaskan ini. Tapi saya akan jelaskan lagi tentang budaya pernikahan. Nah di dalam adat Israel Bapak Ibu Saudara, mempelai pria akan datang ke pesta untuk masuk ke dalam tempat perayaan pernikahan mereka. Jadi ini adalah menjelang si pria masuk ke pesta pernikahan, tetapi prosesinya panjang. Mungkin dari pagi. Jadi ada beberapa tempat yang harus dia selesaikan. Dia harus menyelesaikan sama keluarganya dia. Dan itu aja udah makan waktu kan. Nah di tempat pestanya itu orang-orang udah kumpul. Jadi di adat timur di tanah Palestina yang mereka kan mungkin di dalam pernikahan itu waktunya panjang ya. Jadi sementara si mempelai prianya lagi beberes di tempat sendiri, pamit sama orang tua dan lain-lain, di tempat pernikahan tuh udah berkumpul, termasuk si gadis-gadis itu. Yang mereka adalah gadis-gadis penyambut. Nah setelah beres dari tempat pertama dengan di rumahnya sendiri, dia udah gitu ketemu dengan mertua. Nah di rumah mertua itu panjang urusannya. Nah kamu mau kasih makan anakku, makan apa? Gini loh, nanti aku akan kasih uang belanja sekian-sekian. Wah kok dikit. Masa anakku dikasih tambah deh. Aduh Pak, penghasilanku gini. Udah coba kita runut. Nah ngobrol soal itu aja, itu udah makan waktu gitu. Nanti tempat seperti apa yang kau sediakan buat anakku? Ya aku sediakan di sini. Ya kok gitu. Nah urusan tentang berjumpa dengan keluarga calon pengantin aja itu urusannya udah lama. Nah yang di tempat berpesta itu udah nunggu gitu. Nah kadang-kadang urusan itu udah selesai sampai sore atau malam. Nah singkat cerita, si gadis-gadis itu nungguin mana sih gitu ya. Akhirnya kan di situ kan ketiduran mereka. Gak lama kan akhirnya setelah urusan selesai, nah si mempelai pria datang juga. Nah waktu datang ramai kan, wah mempelai datang, song-song lah dia gitu. Nah bangunlah tuh si gadis-gadis itu. Nah mereka kan bertugas untuk menyalakan lampu-lampu itu. Obor-obor gitu istilahnya. Nah di situ kedapatanlah ada yang bijak dan ada yang bodoh. Yang bijak adalah ternyata dia mempersiapkan minyak. Yang bodoh adalah aduh gak bawa minyak lagi. Nah itu loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi yang bagian yang ditekankan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini adalah bukan tentang keterlambatan mempelai laki-lakinya. Kenapa dia terlambat? Bukan itu. Karena ada maksud. Kalau di dalam nanti kedatangan mempelai atau di dalam penggenapan janji apapun. Bukan tentang mengapa sang mempelai bisa datang hingga demikian larut. Bukan tentang apa saja yang dia kerjakan sehingga begitu terlambat datangnya. Bukan tentang itu. Yang ditekankan di dalam perumpamaan ini, dalam kisah ini adalah ternyata sikap para gadis-gadis penyambutnya. Yesus mengajarkan beberapa sikap yang ditunjukkan oleh para gadis-gadis yang bertugas untuk menyambutnya. Nah dari sinilah istilah ada yang bijaksana dan ada yang bodoh. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan sedang mengajarkan prinsip yang benar di dalam menanti. Istilah gadis bijaksana dan gadis bodoh digunakan untuk menunjukkan sikap orang-orang percaya di dalam masa penantian. Nah di dalam masa penantian itu bukan tentang masa penantian sang mempelai suatu hari kelak. Yesus Kristus datang kembali, tetapi juga di dalam banyak hal yang kita nantikan. Jangan salah bersikap gitu maksudnya. Gak sedikit didapati orang-orang percaya memiliki sikap yang gak tepat di dalam masa penantian. Ya, apapun ini bicara jenis penantian, ya Tuhan ingin setiap orang percaya mulai membangun mentalitas kerohanian yang benar.
Apa itu yang dimaksud dengan gadis bijaksana yang membawa minyak dan apa itu gadis bodoh yang nggak membawa minyak, nanti kita di bagian dalam kita akan belajar. Nah seringkali fokus orang percaya lebih tertuju kepada lamanya masa penantian. Kalau masih Tuhan, terus udah gitu kan nagih kan, Tuhan kapan penggenapan itu. Jadi seringkali orang percaya fokusnya lebih tertuju kepada lamanya masa penantian yang nggak kunjung tiba, yang belum kunjung tiba. Nah dibandingkan dengan masa persiapan yang harus dilakukan menyongsong penggenapan penantian itu. Ini yang seringkali nggak diperhatikan sama orang percaya. Lebih fokusnya tentang kapan Tuhan. Padahal gini, Tuhan pun bertanya kepada kita, kapan kamu siap? Tuhan akan memberikan kepada pribadi yang siap. Kapan kita berikan kendaraan sama anak kita? Waktu umur 5 tahun kah? Waktu kita nilai cukup dewasa untuk bisa mengendarainya dan ada di dalam rentang usia yang layak untuk mendapatkan surat izin mengemudi, misalnya, ini kan cuma contoh aja. Jadi Tuhan juga menuntut persiapan kita di dalam mempersiapkan diri mendapatkan penggenapan itu. Di dalam raja-raja di situ kan ada pernah Panglima Asyur diutus oleh Raja Asyur kan. Dan di situ kan ya memang dia datang memang dengan maksud untuk menjajah, tetapi ada satu perkataan yang dikatakan gini, aku akan menyiapkan kuda asal engkau siapkan penunggangnya. Kadang-kadang kita menantikan kuda, bisa nggak naik kudanya, gitu maksudnya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan mana kudanya? Kok lama kau kirim kuda, gitu istilahnya ya supaya lebih gampang menjelaskannya. Tetapi adakah di masa penantian ini kita belajar naik kuda? Sehingga Tuhan melihat, wow orang ini siap untuk naik kuda, aku akan kirim kuda. Orang ini siap untuk mengelolanya, aku akan cukupkan atau limpahkan. Jadi masa penantian itu erat kaitannya dengan penggenapan itu sendiri. Yang kita pikirkan seringkali adalah kapan masa penggenapannya. Padahal Tuhan menantikan di masa persiapan itu, adakah sesuatu yang kita lakukan untuk membangun kehidupan kita? Nanti di bagian dalam akan lebih jelas lagi. Nah oleh sebab itu, beberapa prinsip penantian yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, ya, pesannya adalah jangan gagal di dalam penantian, jangan lalai di dalam masa penantian. Yang pertama adalah gini, memahami bahwa kebijaksanaan, kan ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, Injil Matius nggak sekali ngomong soal bijaksana dan bodoh. Jadi kita pengen tahu nih, yang dimaksud bijaksana itu apa sih? Oke, yang pertama memahami bahwa kebijaksanaan adalah tentang sikap benar yang konsisten di dalam menjalani kehidupan. Bahwa kebijaksanaan adalah tentang sikap benar yang konsisten di dalam menjalani kehidupan. Jadi bicara soal kebijaksanaan adalah bicara tentang perjalanan kehidupan yang konsisten dan berlandaskan kebenaran. Berbicara soal perjalanan, ada masa. Jadi kebijaksanaan adalah bukan tentang detik ini gitu, ngerti nggak? Kebijaksanaan adalah tentang sebuah perjalanan. Matius 25 ayat 10. Ayat 10 bilang gini, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Si gadis yang bodoh kan begitu menyadari mempelai datang kan mereka kan gak punya minyak. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi kan si gadis bijaksana bilang, kami punya minyak cadangan tapi kami gak bisa kasih sama kamu. Kalau kami kasih, nggak cukup buat kami, nggak cukup buat kamu. Mendingan gini, pergi gitu. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah gini, ketika menyadari bahwa mempelai pria sudah datang, para gadis pun bangun lalu membereskan pelita mereka. Memang kan mereka sempat ketiduran ya, namanya nggak tahu kapan datang. Nah mereka bangun,
mempersiapkan, membereskan pelita mereka. Nah, gadis yang bodoh dikatakan nggak bawa persiapan minyak untuk dapat menyalakan lampu mereka. Mereka berkata kepada gadis yang bijak, minta sedikit dari minyak mereka. Namun permintaan itu ditolak. Ya. Jadi apabila kita melihat apa yang terjadi, wajarlah apabila para gadis bijaksana menolak permintaan gadis bodoh. Aku aja udah mempersiapkan kok tiba-tiba engkau meminta begitu aja. Nanti semua juga, nanti nggak cukup buat semua gitu ya. Nah karena mereka sudah apa? Karena yang bijak ini sudah mempersiapkan minyak yang cukup dengan segala kemungkinannya. Kan bijak kan? Jadi waktu mereka tahu nih dipilih untuk menyambut sang mempelai. Nah mereka tahu kan, wah yang namanya mempelai ini di tanah Palestina nih, kita mesti pikir nih. Kan lama tuh prosesinya, kata si gadis-gadis bijak nih di awal ya. Entah ngomong apa deh, pokoknya gini deh, mendingan kita buat cadangan. Dulu saudaraku waktu kawinan, pengantinnya juga datangnya lama. Mendingan kita siapin gitu. Artinya mereka sudah melakukan persiapan sejak dari awal, kan bijaksana namanya. Nah persediaan minyak di sini bukan sekedar bicara minyak secara literal, kan kalau di dalam kisah ini kan beli minyak benar-benar beli minyak gitu ya. Minyak, cairan minyak gitu ya. Tetapi ini berbicara tentang apa sih? Kalau yang khotbah dari karismatik seringkali penuh Roh Kudus gitu kan. Nah ini kan biasa suka ditentang, lihat dulu ini bicara apa gitu. Jangan terburu-buru bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Tapi nanti kita akan paham kalau kita ngerti apa sih maksudnya kebijaksanaan dan kebodohan itu. Yang pertama adalah gini Bapak, masih di poin 1 ya. Yang pertama maksud kebijaksanaan di sinilah tentang kontinuitas atau konsistensi seseorang. Tentang kontinuitas atau konsistensi seseorang. Bagaimana seorang percaya dapat mempertahankan perjalanannya tanpa kehabisan bahan bakar. Atau kita mau melakukan sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara, pergi keluar kota gitu ya. Apakah hanya mempersiapkan berapa helai pakaian atau perlengkapan yang akan kita bawa? Apakah cuma mempersiapkan itu aja? Saya percaya kita juga akan mempersiapkan, buat kendaraanku rasanya kita perlu beli bahan bakar. Bahan bakar yang cukup dengan perhitungan gini. Nanti di kilometer kesekian kalau sampai ini perjalanan cukup panjang, nah di situ udah ada lagi. Tetapi ya zaman sekarang yang namanya rest area itu kan cukup banyak dan selalu ada pemberhentian. Saya pernah ceritakan di beberapa pesan di beberapa tahun yang lalu kan. Kalau di negara barat persiapannya udah bukan berapa SPBU yang akan kita lalui, bukan. Adakah SPBU yang menyediakan baterai? Baterai benar ya, baterai untuk mobil listrik kita. Karena ternyata nggak semua SPBU menyediakan ganti tukar baterai untuk mobil listrik kita gitu. Nah, artinya gini, ini cuma teknologi aja ya. Nanti pun kita akan ketemu masanya bahwa wah, di mana nih kita bisa ganti baterai buat mobil listrik kita suatu hari kelak. Motor listrik udah ada. Oke, kenapa jadi ngomong ke situ? Maksudnya saya mau jelaskan gini. Bagaimana seorang dapat mempertahankan perjalanannya tanpa kehabisan bahan bakar? Bagaimana seorang dapat menjaga lampu minyaknya dapat tetap menyala tanpa mempersiapkan minyak ekstra? Nah, kebijakan ini perlu kita miliki. Perjalanan kita mengiring Tuhan, itu bukan perjalanan lari jarak pendek. Kita udah sering dengar itu. Tapi lari maraton jarak jauh. Dan jalanan gak selalu mulus. Dan jalanan gak selalu rata. Kelok-kelok turun naik tanjakan berlubang-lubang. Kita bisa lewati itu. Artinya di dalam mengiring Tuhan kita harus mempersiapkan. Perjalanan gak selalu enak. Siap gak ikut Yesus? Makanya kalau orang-orang yang pertama kali terima Yesus dan mau dibaptis, saya gak bilangnya tenang lah. Ikut Yesus kamu diberkati, ikut Yesus kamu sembuh, ikut Yesus kamu sukses. Betul Tuhan menjanjikan itu, tapi saya bilang ikut Yesus ada aniaya, ikut Yesus ada tantangan, ikut Yesus kamu akan menemukan badai. Siap nggak? Nah orang bijak akan mempertimbangkan, mempersiapkan diri napas panjang untuk melewati itu.
Jadi kebijakan bukan hanya berbicara tentang bisa memulai dengan baik sebagai a good beginner. Tetapi bicara kebijaksanaan, apakah kita bisa menjadi seorang yang dikatakan a good finisher. Bisa mulai dengan baik, apakah bisa menyelesaikan dengan baik? Enggak. Jangan cuma bisa mulainya aja. Tapi kemudian di tengah jalan, ikut Tuhan ternyata begini. Kemudian mulai dah, malas-malasan deh. Kenapa? Ternyata aduh gak enak ya, berat ya ikut Tuhan. Nah bayangkan ada perjalanan panjang ke depan yang kita belum tahu bentuknya seperti apa. Kalau di tengah aja udah begitu, siap gak untuk menjadi seorang good finisher? Rasul Paulus sudah buktikan itu. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, gak mudah. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus, sampai dia bilang, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman, gak mudah. Di tengah tantangan dia pelihara iman untuk dia selesaikan pertandingan dengan baik. Tapi saya mau katakan bahwa dialah seorang a good finisher, seorang penyelesai yang baik. Bukan cuma bisa mulainya baik, tapi bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi Rasul Paulus sudah memperhitungkan bahwa perjalanan mengiringi Tuhan itu nggak selalu mulus. Apakah hanya ketika keadaan sedang enak aja maka kita bisa enjoy melayani Tuhan? Lagi enak nih. Wah seru ya, enaknya melayani Tuhan gitu ya. Tapi ada kalanya, ketika tantangan, ketika konflik, ketika masalah terjadi, apakah kita udah gitu ya? Apakah gitu? Saya ingat ya dulu masih masa kecil ya, kan suka main segala permainan ya. Mungkin zaman sekarang, anak-anak sekarang ya mungkin udah, ya namanya main lompat karet. Namanya lompat karet itu apa sih? Pokoknya main galah asin kayak gitu-gitu. Saya punya teman satu tuh yang kalau udah kayaknya kalah melulu, tiba-tiba dicari udah nggak ada, udah pulang ke rumahnya, kenapa? Enggak, malas kalah terus gitu, udahan gitu, gitu orang lagi main seru-serunya, kurang satu kan nggak enak gitu, tapi dia anaknya bilang enggak pulang gitu, kalah melulu gitu. Nah kita di dalam perjalanan hidup nggak selalu mulus, maksudnya gini, ada tantangan. Masa kita mau bilang udahan ikut Tuhan udahan melayani, nggak kaci atau gitu ya. Bukan gitu cara mainnya. Nah kalau bicara kalau gitu udahan, nah Rasul Paulus, kenapa dia nggak udahan? Tantangannya berat banget gitu. Karena dia ngerti. Jadi kebijaksanaan adalah bicara tentang kontinuitas, bicara tentang kekonsistenan. Makanya Rasul Paulus kan pernah menegur jemaat Galatia yang rasanya di dalam mengiring Tuhan kayak mau udahan gitu ya. Rasul Paulus bilang kan di Galatia 3 ayat 3, coba kita lihat. Di sini dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Semua karena kasih anugerah kita menyadari, aduh siapakah aku ini sehingga Tuhan pilih aku, siapakah aku ini sehingga Tuhan percayakan aku gitu. Tiba-tiba les gitu. Mulai dengan roh, akhiri dengan keputusan kita gitu. Nah coba. Ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi bicara soal kebijaksanaan ada bicara tentang kontinuitas atau konsistensi seseorang di dalam mengiring Tuhan. Nah yang kedua, berbicara soal kebijaksanaan adalah gini. Secara fisik tidak mungkin seseorang dapat tetap terjaga sepanjang waktu. Ya kan? Tapi spiritual lah yang harus tetap terjaga. Di masa-masa ketika kami harus menunggu orang tua di rumah sakit itu nggak mudah. Nunggu langsung sambung khotbah pagi itu kadang nggak mudah. Kadang yang namanya cuman tidur sebentar itu nggak mudah. Tetapi gini, mungkin sekali-sekali sih bisa. Cuma kalau terus-terusan terjaga nggak ada yang kuat Bapak Ibu Saudara. Jadi tubuh bisa tertidur nggak bisa tertidur. Gadis-gadis itu waktu menantikan mempelai itu bisa tidur nggak bisa. Menanti di tengah ketidakpastian gini deh kayaknya malam kita tidur dulu aja, bisa nggak? Bisa. Fisik bisa tidur, tapi spiritual kita ini yang harus kita terus terjaga dan terbangun. Dapat dari mana spiritual yang bisa terus terjaga? Lewat perjalanan. Keputusan mengiring Tuhan dan membangun kehidupan kita. Ini yang membuat spiritual kita bernyala. Fisik bisa capek gitu.
tapi spiritual tetap hidup. Makanya waktu Yesus bersama murid-muridnya di atas perahu, datanglah tiupan angin badai. Yesus kan lagi tidur di situ. Guru, apakah kau tidak peduli kalau kita binasa? Murid-murid bukan pakai kami, pakai kita ngajak-ngajak Yesus. Kemudian Yesus, apakah Alkitab mencatat kemudian Yesus nguap? Oh, ada apa sih aku lagi ngantuk ya. Akhirnya tenggelamlah mereka bersama. Oh enggak. Yesus bisa tertidur, tapi spiritual dahsyat. Diamlah angin, tenanglah angin, dan tenanglah angin. Wow, ini luar biasa ya. Ya, tapi kan itu Yesus Pak, gitu ya. Tapi Yesus kan ajarin sama murid-muridnya. Waktu di Taman Getsemani, murid-muridnya kan aduh capek gitu ya. Yesus ngajak apa? Ayo bangun spiritual kamu, bangun kehidupan doa kamu. Jadi bukan cuma Yesus aja, karena dia kan Tuhan gitu. Tapi dia juga ajarin murid-muridnya. Artinya gini, murid-muridnya harusnya bisa. Kalau itu kita dengar harusnya kita bisa. Ya. Fisik boleh capek tapi roh gak bisa capek. Gak boleh capek itu maksudnya. Kalau spiritual capek, maka dia akan ngajak tubuh. Udah deh, udahan. Tapi kalau spiritual kuat, fisik lemah, dia yang akan membakar spiritual. Makanya Mazmur Daud kan bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwanya udah lemas. Tapi rohnya begitu kuat, Daud sampai suruh, ayo memuji Tuhan, jiwaku. Oke, terus yang ketiga, wah ini satunya kok ada satu ABC gitu. Oke, yang ke C-nya nih, masih di poin 1. Bicara soal kebijaksanaan. Ternyata Injil Matius kan udah, ini kan Matius 25 kan. Di Matius 7-nya kan dia udah bahas tentang apa itu kebijaksanaan, apa itu kebodohan. Jadi kebijaksanaan dan bodoh di dalam Injil Matius adalah tentang apa yang mendasari kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan tentang persiapan sesaat. Jadi bijak itu nggak bisa sehari. Jadi bijak itu perjalanan. Tapi jadi bodoh itu bisa sehari. Makanya di dalam kelas bimbingan pranikah Bapak Ibu Saudara, saya sering kasih tahu para pasangan calon-calon mempelai ya, agar memiliki fondasi kehidupan yang baik. Kalau nggak mendasari dengan baik, ada perumpamaan kan, orang membangun 2 macam dasar. Ada yang bijak, ada yang bodoh. Kalau yang bijak bangun rumah di atas batu. Yang bodoh bangun rumah di atas pasir. Nah saya sering kali kasih tahu. Yang namanya angin, hujan, banjir pasti datang. Yang namanya masalah pasti datang, nggak usah takut-takut, nggak usah diminta, mereka pasti otomatis akan datang. Masalahnya bukan di situ, masalahnya di fondasinya. Nah, apa itu fondasi batu, apa itu fondasi pasir? Batu itu kalau orang dengar perkataanku dan melakukannya, ya sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Jadi untuk bijaksana adalah perlu sebuah perjalanan. Kita diisi firman dan kita tangkap, kita mulai hidupi itu. Maka kita masuk kategori orang bijak yang menghidupi setiap perkataan Tuhan. Tapi alangkah bodohnya, jangankan menghidupi, Pak dengar aja juga jarang Pak. Gitu. Apanya yang mau dihidupi? Maka Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Maka sama seperti orang bodoh yang bangun rumah di atas pasir. Jadi bicara kebijaksanaan, bicara kebodohan, bicara soal perjalanan. Makanya si gadis bijak, si gadis-gadis bijak, dia kan udah mempersiapkan minyak. Kemudian tiba-tiba si 5 gadis bodoh bilang, minta dong, bagi dong Kak minyaknya. Dia bilang, aku gak mau jadi bodoh ikut membagi minyak sama kamu. Aku ini merupakan sebuah perjalanan, sebuah persiapan. Aku bijak itu karena perjalanan. Sehingga aku mikirkan apa aja yang mesti disiapkan. Salah satunya minyak untuk menanti mempelai itu kan. Aku gak mau tiba-tiba hari itu aku jadi bodoh. Nah makanya dia kasih nasihat sama masa 5 gadis bodoh. Ayo engkau sekarang belilah, mulai bijaklah gitu. Tapi kan gak bisa jadi bijak dalam sehari, dalam sekejap. Makanya ketinggalan. Jadi persiapan untuk menjadi bijak itu bukan persiapan semalam. Sebuah perjalanan hari lepas hari. Nanti yang sesungguhnya akan mempelai Kristus datang.
Kita nggak bisa malam itu kita pengen jadi bijak. Kalau perjalanan hidup kita nggak persiapkan sedemikian rupa untuk menjadi bijaksana di dalam Kristus. Nah makanya kalau bicara kebijaksanaan di sini ada 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Ini bicara tentang apa? Di sini dikatakan memahami bahwa kebijaksanaan adalah tentang sikap benar yang konsisten di dalam menjalani kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami bahwa masa penantian bukanlah suatu tindakan pasif yang menjemukan, melainkan suatu proses persiapan yang menggairahkan. Oke, saya ulangi ya. Memahami bahwa masa penantian bukanlah suatu tindakan pasif yang menjemukan, melainkan suatu proses persiapan yang menggairahkan. Matius 25 ayat 8. Seringkali orang mengartikan penantian adalah satu proses pasif yang menjemukan. Aduh, kapan ya, kalau waktu itu janji nggak digenapin, kapan ya. Nah itu bukan penantian tuh, kalau kita paham tentang sikap benar di dalam menanti adalah bukan tentang menantikan dan tidak melakukan apa-apa, tapi nungguin itu terjadi. Oke, Matius 25 ayat 8 bilang begini, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Dia mah enak aja main minta. Kata yang bijaksana, aku mau udah persiapan dari dulu. Nah makanya di dalam penantian itu, persiapan itu yang dinantikan Tuhan. Emang Tuhan gak menanti-nantikan kita? Nah biasanya gini kan, orang percaya kan cuma nanti-nantikan Tuhan. Tuhan nanti-nantikan kita. Ada istilah gini Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, namanya John Ortberg. John Ortberg ini bilang begini, kalau Anda ingin berjalan di atas air, keluarlah dulu dari perahu. Ya, dia ambil dari kisah tentang Petrus. Ya, murid-murid waktu itu di tengah angin badai, pukul 3, Yesus datang berjalan di atas air. Ini aku, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Nah, datanglah. Nah, keluarlah dari perahu. Nah, jadi di sini dikatakan kalau engkau ingin berjalan di atas air, kau berani keluar dari perahu. Nah, Petrus bukan nekat-nekatan begitu, karena dia dengar perkataan Tuhan. Ini aku, jangan takut. Di situ kan udah, nanti kalau saya jelasin jadi panjang lagi. Ini aku I am who I am. Ketika dia tahu, wow, Tuhan. Bukan hantu yang berjalan di atas air, tapi dia, ini Tuhan. Jika, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Jadi ada satu proses, ada iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi untuk Petrus bisa apakah ini diikuti oleh semua? Enggak. Ternyata yang berani untuk melangkah dengan iman adalah Petrus. Jadi kalau ingin berjalan di atas air, ada tindakan sebelumnya yang harus kita persiapkan. Ada iman. Ya itu cuma gambaran ya. Maksudnya bukan. Ini adalah untuk menjelaskan poin ini. Jadi menunggu bisa jadi merupakan bukan hal yang mudah. Nunggu itu mungkin hal yang paling sulit buat seseorang. Tapi kita harus sadar. Menunggu itu bukan sesuatu yang seharusnya menjemukan. Tapi menunggu itu adalah sebuah persiapan seharusnya untuk sebuah penggenapan. Makanya saya pernah ceritakan bukan sekali tentang Musa. Untuk mempersiapkan seorang Musa yang suatu hari kelak akan Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel. Apakah ada proses persiapan? Ada proses persiapan. Jadi gini, ada istilah gini Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita saat menunggu, itu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Seringkali kita menekankan bahwa apa yang kita tunggu itu penting, betul. Tapi apa yang kita lakukan pada saat menunggu, ini yang sering kita nggak pikirkan. Padahal Tuhan lagi pikirkan, apa yang kau lakukan pada saat tunggu? Karena buat Tuhan, penggenapan dan masa penantian itu sama pentingnya. Wow, ini keren ya. Jadi menantikan Tuhan bukan berarti menanti dengan pasif. Artinya bukannya tidak melakukan apa-apa. Kadang kita mengatakan kalau kita sedang menantikan Tuhan sebagai dalih untuk tidak memikul tanggung jawab atau mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi menantikan Tuhan itu berarti turut melekat kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, berdisiplin, penuh pengharapan, aktif. Jadi waktu kita menantikan
Tuhan, menantikan janji. Nah, ternyata masa penantian itu adalah masa di mana kita persiapkan segala sesuatunya. Ada yang kita bangun. Jadi bukan masa pasif yang menjemukan. Aduh, nggak enak nih menantikan. Apa yang kita isi dalam penantian itu? Itulah sebabnya dalam Roma 5 ayat 3-5 kan, bahkan di dalam tantangan yang paling gak enak pun sebetulnya adalah masa di mana kita mempersiapkan diri. Coba kita lihat di sini, Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam proses itu ternyata ada poin-poin yang Tuhan mau itu terbentuk. Persistensi, kemudian karakter, kemudian ada hope di situ yang terbangun di dalam masa-masa yang gak enak itu. Jadi kadang-kadang kita diizinkan untuk mengalami masa-masa yang gak enak bukan supaya kita hancur. Justru disitulah kita yuk bangkit. Ada ya karakter yang Tuhan mau sedang dibentuk di dalam diri kita. Nah seringkali kita menerjemahkan Bapak Ibu Saudara, ya saya gak akan lama-lama deh. Seringkali kita prinsip, maka ini ada prinsip yang harus diperbaiki sih. Di dalam kamusnya gak sedikit orang percaya. Lelah menjemukan sama dengan menyerah. Ya kan? Gak sedikit kan. Di dalam masa penantian, di dalam masa penantian yang gak enak itu, seringkali orang lelah, bisa. Tertidur, bisa. 5 gadis-gadis itu juga pada tertidur. Menjemukan, bisa. Melelahkan, lelah. Tapi jangan sama dengan menyerah. Apakah nggak ada kamus lain? Kalau lelah dan menjemukan sama dengan waktunya kita mulai berolahraga, makan makanan yang cukup, bangun diri kita supaya nggak lelah. Atlet-atlet di training center, apa nggak lelah? Itu latihan pagi, siang, malam. Itu yang atlet-atlet misalnya bulu tangkis kalau masuk pelatnas, itu sangat membosankan. Masa tiap hari, yuk latihan smash sekian jam. Aduh itu bosan tiap hari. Capek nggak capek, menjemukan loh. Nah tapi kan gini, waktu mereka lelah, apakah sama dengan udahan? Enggak. Ada istirahatnya. Yuk sekarang kita ada rekreasinya supaya segar nggak jenuh. Kemudian yuk masuk latihan lagi. Ada tuh variasinya di situ. Tapi seringkali sayangnya di dalam kamu seorang percaya, lelah dan jemu sama dengan menyerah. Waduh sayang banget. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita tangkap jadi pesan Tuhan sama-sama bahwa penantian atau masa menunggu itu akan ada senantiasa dalam kehidupan kita, tetapi sikap kita. Gagalnya orang mengalami penggenapan karena gini, gagalnya di dalam masa penantian, lalainya di dalam masa penantian. Tuhan ngomong gini kenapa? Karena jangan-jangan dia mau menggenapi perkara-perkara luar biasa dan Tuhan ingatkan, ayo gairah, jangan jadi lemas, jangan menjadi bodoh. Ada kebijaksanaan yang harus kita bangun hari lepas hari, ada sesuatu yang dahsyat. Yang percaya katakan amin, yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau doa.